yang pengganti Rasulullah SAW. Sebab Nabi tidak pernah berwasiat supaya siapa pengganti kepemimpinan umat. Kalau Nabi dan Rasul sudah dinyatakan oleh Al-Quran, beliau adalah khatamun nabiyyin, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi Rasul setelah beliau. Jadi kalau ada pribadi atau organisasi atau kelompok yang mengaku menjadi Nabi, nggak usah dilakukan kajian lagi, pasti sesat. Sebab jelas dalam Al-Quran bahwa beliau adalah Nabi Rasul terakhir. Tetapi posisi beliau sebagai pemimpin, nah ini rupanya diserahkan kepada kaum muslimin. Maka terjadilah peristiwa namanya peristiwa Saqifah. Jadi Saqifah itu sebuah tempat yang berada di sekitar dekat dengan Masjid Nabawi, malah oleh pemerintah Saudi. Tempat itu nampaknya diabadikan, tidak dibangun hotel ya. Nah, apa yang terjadi? Para sahabat pada waktu itu berdiskusi tentang siapa pengganti Rasulullah SAW. Muncul beberapa nama pada waktu itu. Sahabat Ansor menginginkan bahwa pengganti Nabi itu orang Madinah lah, karena penduduk setempat yang punya penduduk asli begitu, yang telah melakukan pertolongan terhadap para sahabat yang datang dari Makkah. Tapi sebaliknya para muhajirin berpendapat bahwa yang paling pantas pengganti itu dari muhajirin, karena mereka lah yang menyertai Nabi dari mulai Nabi menderita sampai kepada Nabi menjadi pemimpin de facto menjadi pemimpin di Madinah. Diskusi itu panjang lebar, akhirnya cenderung para sahabat itu memilih seorang tokoh yang karismatik, seorang tokoh yang dikenal pemberani, yaitu Umar bin Khattab. Nabi sendiri pernah menyatakan tentang keistimewaan Umar bin Khattab pada satu kasus tentang tawanan perang yang ditahan atau tawanan perang ditukar dengan tawanan perang umat Islam yang ditahan pada waktu itu. Maka Umar bin Khattab berpendapat yang ternyata disetujui oleh Nabi, sampai Nabi menyatakan kalau saja dibolehkan, kalau saja dibolehkan, kalau saja dibenarkan ada lagi Nabi setelahku, maka Umarnya yang paling pantas. Hanya ini melalui persyaratan nalar, persyaratan akhlak sudah terpenuhi. Maka oleh karena itu cenderung para sahabat untuk memilih Umar bin Khattab. Tetapi Umar bin Khattab justru menyampaikan sebuah kriteria yang justru beliau malah tidak termasuk dalam tidak memenuhi kriteria itu. Yang diajukan oleh Umar begini, seorang pemimpin pengganti Nabi itu pertama seorang yang sangat dekat dengan Nabi, sahabat dekat Nabi. Yang kedua, orangnya paling pertama masuk Islam, terus mendampingi Nabi. Orang yang pantas menjadi pengganti Nabi, pengganti kepemimpinan Nabi itu adalah mereka yang dipercaya oleh Nabi untuk mengawal bersama-sama hijrah dengan Nabi. Dan orang yang pantas menjadi pengganti Nabi itu, pemimpin pengganti Nabi itu adalah orang yang pernah bersama-sama dengan Nabi menjaga keselamatan Nabi di Jabal Sur ketika dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin. Dan orang yang pantas menjadi pengganti Nabi itu orang yang berhijrah bersama-sama dengan Nabi. Dan kemudian kriteria lain adalah pemimpin yang paling pantas itu adalah mereka yang bersangkutan mendapat kepercayaan dari Nabi ya pada saat Nabi sakit terakhir, yaitu memimpin sholat pengganti, menjadi imam sholat pengganti Nabi. Dan orang yang memenuhi persyaratan itu adalah justru Abu Bakar Siddiq. Umar sendiri tidak memenuhi persyaratan itu, padahal kriteria itu dibikin oleh Umar. Nah, ternyata bukan untuk kepentingan dirinya, tetapi untuk kepentingan masyarakat, supaya ada kekompakan, supaya ada kebersamaan, persetujuan. Akhirnya baik sahabat
Muhajirin maupun sahabat Ansor setuju. Abu Bakar lah yang pantas. Jadi Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah memenuhi persyaratan